Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban sebagai ibadah tertua sejak Nabi Adam disebut sebagai ibadah tauhid yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini kepada Habil dan Kabil dengan mempersembahkan seekor domba dan hasil pertanian. Allah kemudian menyambar domba dengan sambaran petir, menunjukkan korbannya Kabil lah yang diterima terhadap penentuan siapa yang berhak mendampingi Iklimah sebagai calon istrinya. Di masa Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman, Kuil Solomon, Temple of Solomon, Bait Allah, tempat kaum Yahudi mempersembahkan kurban sebagai penebusan kesalahan, penebusan dosa, ataupun denda atas perbuatan fasik yang mereka lakukan. Pasca hancurnya Bait Allah, Haikal Sulaiman yang ke-1 dan kedua, kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa di atasnya, mereka kehilangan tempat untuk melaksanakan kurban. Jadi mereka tidak bisa melaksanakan kurban lagi pada hari ini karena Haikal Sulaiman itu sudah tidak ada. Maka peralatan-peralatan yang ada di Kuil Sulaiman dahulu mereka bawa dalam sebuah peti yang bernama tabernakel, tempat mereka menyiapkan alat-alat persembahan mereka kepada Allah. Nabi Ibrahim juga sudah melaksanakan kurban, pemotongan hewan, bahkan mencapai 1000 ekor domba, kambing, sebelum ada perintah penyembelihan kepada Nabi Ismail, terhadap Nabi Ismail. Pemotongan hewan kurban ini adalah suatu bentuk peribadatan yang paling tua yang diakui manusia. Kalau kita lihat hari ini, aliran-aliran sesat juga membuat persembahan-persembahan, sesajen-sesajen ataupun tumbal yang bisa jadi bahkan anak mereka yang menuntut aliran sesat ataupun aliran hitam. Ada yang mencari ayam hitam, ada yang berbagai bentuk-bentuk hewan-hewan yang aneh lah yang diyakini sebagai persembahan kepada jin ataupun setan. Dalam Al-Quran ada surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini membahas masalah hewan ternak. Persembahan yang mereka lakukan dahulu bisa mencapai ratusan ataupun ribuan karena setiap orang mempunyai hajat, keinginan masing-masing. Itu hewan ternak itu menjadi sia-sia, dibesarkan sekian tahun, badan hasil ternak yang gemuk, tetapi terbuang dengan percuma karena konsep persembahan itu mereka anggap Tuhan ataupun yang mereka sembah itu membutuhkan darah dan dagingnya yang tertumpah
dalam konsep Islam, kurban itu bukan penebusan dosa, bukan bayar denda, bukan denda akibat perbuatan fasik, tetapi kurban itu artinya dalam Islam mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu dalam arti ketakwaan. Kita mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakwa. Artinya berbeda konsep yang ditawarkan Islam. Islam mempersembahkan hewan kurban bukan dalam bentuk persembahan namanya, tetapi mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri dalam arti cinta, sayang, rindu. Bisa kita bayangkan, kita memberi sesuatu itu dalam keadaan rindu, cinta, ataupun berusaha mendekatkan diri, tentu nilainya sangat besar. Bukan mempersembahkan dalam arti hukuman ataupun denda, sanksi. Jadi hari ini inilah yang membedakan antara korban yang mereka laksanakan di zaman jahiliyah dengan korban yang ditawarkan Islam. Nah, berikutnya sebagai dampak sosialnya, hewan-hewan yang kita kurbankan itu juga memberi manfaat kepada masyarakat. Itu daging yang disembeli atas nama Allah halal untuk dimakan. Di satu sisi. Di sisi yang lain, tentu ini kalau kita lihat dampaknya sekarang ini memberi sumbangan bagi ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ada kegiatan masyarakat untuk melaksanakan perkembangbiakan hewan ternak, pemeliharaan hewan ternak. Jadi selain ibadah hablum minallah, ada hablum minannas, juga memberi dampak ekonomi. Itu saja. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.